Ratusan warga desa melakukan aksi demo tuntut penuntasan dugaan kasus korupsi dana desa yang dilakukan kepala desa mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini kini ditangani kantor Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya. Kedatangan mereka untuk menanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi anggaran desa yang saat ini tengah ditangani Inspektorat sejak 1 tahun lalu. Namun hingga saat ini masih belum ada kejelasan. Menurut keterangan masyarakat, total kerugian dari penyelewengan anggaran desa mencapai 600 juta rupiah. Penyelewengan tersebut seperti dalam kegiatan BUMDes, pembangunan posyandu dan pelatihan Linmas yang sampai saat ini tidak ada realisasinya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat berita tentang korupsi para kepala desa atau perangkat desa. Kita akan melihat sebuah berita, ini beritanya dari tahun 2000, dari 9 April 2025. Berita yang sangat menyedihkan sekali, ratusan kepala desa korupsi dana desa sejak 2015. Masyarakat perlu lebih mengawasi. Nah, ini tidak aneh ya. Mungkin bagi teman-teman yang berada di wilayah desanya masing-masing, ini sangat banyak sekali, hampir sebagian besar itu melakukan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melaporkan jumlah kasus korupsi dana desa sejak 2015 hingga 2024 mencapai 851. Total ada 973 pelaku dan 50% diantaranya merupakan kepala desa. Nah, jadi ada 973 ini bukan angka yang kecil ya. Ini benar-benar sudah sakit ini ya, pemerintah kita. Jadi tidak hanya di kementerian, di DPR, di para pejabat di pusat, tetapi juga di desa sekalipun juga luar biasa ini eh, kasus-kasus korupsinya. Kemudian program dana desa yang sudah berjalan 10 tahun ini sudah menghabiskan sekitar 610 triliun. Ini juga angka yang luar biasa fantastis. Tahun ini anggaran dana desa sebesar 71 triliun dialokasikan untuk 75.259 desa. Guru Besar Bidang Antropologi sekaligus Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan atau PSPK UGM Bambang Udayana mengatakan aparat penegak hukum sulit mengawasi penggunaan dana di lebih 70.000 desa di seluruh Indonesia. Makanya partisipasi masyarakat menjadi penting untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi ini dari pernyataan guru besar ya. Jadi aparat sulit ya melakukan pengawasan. Nah, ini makanya kita sebagai rakyat biasa, sebagai masyarakat juga harus mengawasi. Jadi ya kita jangan takut gitu, jangan takut untuk bersuara gitu, karena memang di depan mata gitu, di depan mata kasus-kasus korupsi ini terjadi, dan kita pun melihat dan merasakan. Misalnya jalan yang tidak pernah diperbaiki, kemudian fasilitas-fasilitas juga tidak dibikin, atau program-program yang sudah direncanakan dari pemerintah pusat pun juga tidak pernah dijalankan gitu. Mungkin ada yang dijalankan, tapi yang dijalankan tadi ya setengah-setengah, tidak niat gitu. Kemudian masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi objek pembangunan saja, melainkan juga sebagai subjek pembangunan yang ikut serta setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam proyek pembangunan desa, kata Bambang dalam keterangan resmi Rabu 9 April 2025. Jadi ini masih 2025 ya teman-teman ya. Jadi sampai sekarang kita masih punya ada waktu untuk mengawasi dan mengaudit setiap kepala desa yang ada di Indonesia. Dan ini kemarin juga sudah di Jawa Barat ya, kemarin sudah mulai itu ada penangkapan-penangkapan oleh KPK. Menurut Bambang, masyarakat bisa melaporkan langsung dugaan tindak penyimpangan ke kepolisian dan kejaksaan untuk diproses secara hukum. Polisi baru bisa menemukan fakta data ada penyimpangan atau jasa. Itu kan dari laporan masyarakatnya. Jadi selama masyarakatnya diam, ya polisi juga atau aparat penegak hukum juga tidak akan bergerak seperti itu. Dan ini memang harus diviralkan dulu ya. Zaman sekarang harus diviralkan dulu ya. Baru baru aparat bergerak. Gitu. Tapi kalau hanya laporan eh, satu orang, dua orang, tiga orang, enggak, mungkin nggak didengar ya. Apalagi orang-orang yang di desa itu kan dia kan juga
bisa menyuap gitu, menyuap, nyogok segala macam. Menurut dia, partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan implementasi proyek dan juga proses pemanfaatannya. Jika masyarakat berperan serta dalam seluruh proses tersebut, maka korupsi akan dapat diatasi, ujarnya. Jadi ya, bukan masalah bisa diatasi, bisa diatasi ya. Yang selama ini mungkin ada program-program baik dari desa, kelurahan, namun eh, lebih banyak masyarakat, lebih banyak tidak terbuka gitu. Jadi rata-rata banyak juga kelurahan-kelurahan desa-desa itu tidak terbuka dengan programnya kepada rakyat. Tidak dicantumkan atau tidak dipampang program-programnya apa saja gitu. Apa saja yang sudah dijalankan, apa sudah yang belum. Terus hal yang tak kalah penting adalah perlunya edukasi pemberian pengetahuan kepada masyarakat. Ini agar mereka tak hanya bisa saja, melainkan dapat mengetahui prioritas pembangunan mana yang sesuai dengan kondisi dan juga dana mereka. Nah, ini juga harus ada edukasi. Kadang ya yang tahu informasi-informasi program desa ini kadang hanya sampai di RT RW doang. Hanya sampai di RW atau RT. Sedangkan rakyatnya tidak dikasih tahu, tidak diinfokan seperti itu. Tapi kalau ada pungutan-pungutan atau eh, uang urunan-urunan dana misalnya, sumbangan segala macam itu cepat sekali orang-orang perangkat desa. Tapi ketika program-program yang di situ juga ada anggaran dari pemerintah pusat tidak pernah diinformasikan, tidak pernah dilaporkan, tidak pernah dilaporkan tapi dimainkan, dimanipulasi seperti itu. Ini banyak mungkin ya kalau ditelusuri mungkin banyak mungkin desa-desa yang seperti ini. Apalagi jika mengingat saat ini kebanyakan proyek yang dikerjakan masih berfokus pada pembangunan fisik. Padahal bisa saja yang membutuhkan program-program atau proyek lain seperti penguatan kelompok usaha desa dan sebagainya. Misalnya tentang ya tadi penguatan kelompok usaha UMKM atau anak-anak remaja mungkin yang tidak tidak punya akses untuk belajar atau perpustakaan untuk anak-anak yang sekarang mungkin sudah banyak yang rusak misalnya seperti itu. Menurut Bambang dalam pengelolaan dana desa, pemerintah perlu mengedepankan good government dalam hal mengelola akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Ini mah jarang, sangat langka ya kalau masih ada sebuah organisasi atau sebuah pemerintahan, baik itu pemerintahan desa sampai ke pusat itu jarang sekali yang berani transparansi. Ujung-ujungnya banyak di situ banyak korupsi, suap dan lain sebagainya. Nah, itu Bambang mengingatkan pentingnya posisi sosial dan posisi politik di masyarakat. Melalui partisipasi sosial yang baik, kepala desa justru diatur oleh warganya, di mana berbagai program yang dilakukan dan sesuai dengan kehendak warga. Kalau warga sudah diberi partisipasi politik, otomatis warga kalau ada masalah punya keberanian menyampaikan masalah itu karena akan dilindungi hak-haknya. Ini yang nggak pernah didapat oleh masyarakat nih. Bambang akan masyarakat perlu terus mengawasi kinerja para petugas di desa karena adanya transparansi yang berkaitan pada hukum sosial. Menurut hal itu, menurutnya hal itu akan membuat para koruptor takut karena ada konsekuensi seperti ini. Masyarakat perlu terus mengawasi menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan juga menciptakan moral yang baik. Tak lupa diperlukan juga rekrutmen pamong yang memang kompeten dan memiliki moral yang baik. Ini juga nggak pernah ya, jarang ada di pemerintahan desa itu, bahkan sampai ke kementerian pun juga nggak beres gitu. Jadi orang-orang yang direkrutnya sembarangan aja. Kan presiden sama wakil presiden aja juga harusnya harus diusut ya, ditelusuri gitu, rekam jejaknya. Presiden, wakil presiden aja, menteri-menteri aja tidak ditelusuri rekam jejaknya. Terus apa-apa yang sudah diperbuat, apalagi desa. Desa otomatis ya, ya kadang-kadang ya yang jadi kepala desa itu ya, ya mohon maaf ya banyak dari orang-orang yang tidak berpendidikan, yang perilakunya rusak, mafia, otomatis ya nanti ujung-ujungnya korupsi. Yang menumpuk kekayaan pribadi itu udah banyak tuh. Kalau kalau KPK berani audit, sudah banyak sekali kepala-kepala desa yang kekayaannya bertambah drastis. Rumahnya bertambah banyak, mobilnya juga bertambah banyak, tanahnya juga bertambah banyak. Itu berani nggak kira-kira Pak Prabowo dan KPK dan seluruh penegak hukumnya berani nggak menangkap orang-orang korupsi ini? Jadi kita sudah lihat berita tentang korupsi dana desa ya. Hampir di berbagai desa atau kelurahan terjadi korupsi yang luar biasa ya tadi jumlahnya. Sekarang kita lihat kira-kira apa saja sih yang bisa dikorupsi oleh
desa tersebut. Sekarang kita lihat beritanya, potensi korupsi di desa umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan desa, terutama dana desa yang jumlahnya besar dan pengawasannya masih lemah. Modus-modus yang sering terjadi melibatkan penggelapan, suap, dan perbuatan curang dalam berbagai kegiatan. Berikut adalah hal-hal yang sering menjadi sasaran korupsi di tingkat desa. Yang pertama, penyelewengan dana desa dan anggaran pendapatan belanja desa. Ini ada penggunaan fiktif, markup, markup, penggelembungan harga, pemotongan dana bantuan, penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, pemindahan dana ke rekening pribadi. Nah, ini salah satu bentuk penyelewengan dana desa, yaitu membuat proyek fiktif yang padahal proyek itu tidak pernah dilaksanakan. Nanti ya di akhir-akhir mau laporan nanti biasanya di kelurahan itu dia sibuk membuat laporan-laporan palsu seperti itu. Kemudian ada markup, penggelembungan harga, memperbesar anggaran atau harga barang dan jasa di atas harga wajar untuk mendapatkan selisih keuntungan. Jadi memperbesar, meninggikan anggarannya, anggaran belanjanya. Kemudian pemotongan dana bantuan, menggelapkan sebagian dana bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai BLT untuk warga miskin dengan cara memotongnya sebelum sampai ke penerima manfaat. Ini juga sering ya, biasanya yang dapat itu ya diutamakan ya orang-orang yang dikenal dulu. Ya, ini mohon maaf ya, ini yang saya bahas, yang saya sampaikan dari awal tadi ini berdasarkan pengalaman juga ya, berdasarkan pengalaman pernah kita, saya terutama saya sebagai warga, jadi bisa melihat kadang dari omongan-omongan, kadang dari juga melihat langsung seperti itu. Jadi memang faktanya seperti itu ya. Jadi tidak pernah seorang presiden itu atau gubernur itu atau bupati itu dengan tegas me, apa ya, melakukan evaluasi gitu pada bawahannya, termasuk kelurahan dan eh, sebagainya. Kemudian penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, menggunakan uang desa untuk keperluan pribadi seperti membayar hutang, foya-foya, biaya kampanye politik, dan lain-lain. Ini juga ya, untuk kepentingan pribadi, misalnya beli rumah, untuk saudara, untuk keluarga, untuk kerabat, atau beli tanah seperti itu. Bayar hutang, itu juga yang sampai beli mobil mewah seperti itu. Ini sangat kacau sekali ya negara ini. Kemudian pemindahan dana ke rekening pribadi, transfer uang desa ke rekening pribadi oknum pejabat desa seperti kepala desa atau bendahara, atau bisa juga biar nggak ketahuan ya menggunakan rekening saudaranya, kerabatnya seperti itu. Pengadaan barang dan jasa. Nah, ini juga pengadaan barang dan jasa ini proyek fiktif, proyek yang tidak pernah dikerjakan, spesifikasi tidak sesuai, kelebihan pembayaran, suap dan kong kali kong. Ini hampir semua orang pada tahu lah. Kalau misalnya ada sebuah desa atau kelurahan tersebut tidak transparan, itu pasti dia bermain di sini semua ini. Pertanggungjawaban laporan keuangan, memalsukan laporan, ketiadaan dokumen pendukung, tidak melibatkan perangkat desa. Kemudian, nah ini juga sering terjadi ya, mengelola dana desa tanpa melibatkan bendahara atau tim pelaksana kegiatan. Ini sering juga terjadi. Jadi sehingga laporan keuangan tidak dapat dibuat. Kegiatan pembangunan dan infrastruktur. Kualitas pembangunan buruk, pelaksana kegiatan ketika tidak transparan. Ini kegiatan pembangunan ini padahal dana desa itu lumayan ya dalam setahun itu. Eh, Berapa ya? Sekitar 1,4 miliar ya kalau tidak salah itu ya. Dana dana desa itu. Jadi kualitas pembangunan masih buruk. Kita lihat, saya teman-teman lihat sendiri di desanya masing-masing atau di kelurahannya masing-masing, lihat jalan, sarana prasarana. Tapi kalau itu sudah dibagus, sudah mulai dibangun, diperbaiki, dipelihara, dan rusak itu segera diperbaiki atau dibangun gitu. Itu mungkin sudah bagus gitu, sudah mending. Tapi ada juga yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun jalan saja ada yang tidak diperbaiki seperti itu, belum sampah-sampahnya dan lain sebagainya. Ini
pembangunan dan infrastruktur ini seringkali juga tidak diperhatikan. Lahan dan aset desa. Terus ada penjualan ilegal, sewa menyewa tanpa izin. Nah, ini juga sering terjadi. Pernah beberapa bulan yang lalu viral juga ya, terutama di daerah Bekasi. Penyalahgunaan kewenangan, pemerasan, pengalihan anggaran, ini luar biasa ya. Faktor-faktor yang memungkinkan korupsi di desa. Nah, ini beberapa faktor yang menyebabkan korupsi di desa itu lemahnya pengawasan, kapasitas SDM rendah, kurangnya transportasi, pola hidup hedonis, lemahnya pengawasan, kurangnya kontrol dari Badan Pemusyawaratan Desa, pemerintah kecamatan, dan masyarakat desa itu sendiri. Ini yang harus diperbaiki ya di desa-desa atau kelurahan. Ya, mungkin karena dari awal ya, orang-orang yang diangkat itu mungkin orang-orang yang memang tidak ada niat untuk membangun desanya. Misalnya kebanyakan mafia-mafia atau orang-orang yang bermental miskin. Itulah sebenarnya ini adalah musibah terbesar di negara kita ya. Mulai dari mulai dari presiden, wapres, menteri-menteri, apalagi terus sampai ke desa, RT RW itu banyak orang-orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang bermental miskin. Jadi walaupun dia sekaya apapun ya kalau dia punya mental miskin untuk mencuri, merampok ya nggak susah karakter tersebut dirubah. Terus kapasitas SDM rendah. Beberapa perangkat desa belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Nah, ini apalagi di desa ya, masih banyak mungkin ya orang-orang yang ber-SDM rendah. Ya, orang-orang yang tidak mau belajar, ya dia dia itu hanya fokus untuk hmm, mengambil keuntungan. Memang faktanya seperti itu ya. Kurangnya transparansi informasi mengenai penggunaan anggaran tidak dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh warga. Nah, ini padahal sekarang zaman teknologi sudah canggih, tapi tetap saja ini tetap disembunyikan gitu, tidak transparansi. Ini kemudian pola hidup hedonis, pola hidup hedonis ya. Pejabat desa yang menggunakan dana desa untuk memenuhi gaya hidup mewahnya tadi ya, beli rumah mewah, beli tanah, beli mobil mewah dan lain sebagainya ini juga juga sering ya terjadi di negara Konoha, pola hidup hedonis. Jadi ya kalau kita melihat ya, melihat eh, masih ada sih, masih ada beberapa ya, tapi sebagian kecil ya di Indonesia ini. Alhamdulillah masih ada beberapa provinsi atau beberapa desa yang masih menjalani tugasnya yang bisa yang menjalankan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik itu, melayani rakyatnya benar-benar dengan tulus dan ikhlas. Itu juga bisa kita lihat mungkin di Aceh, di Sumatera Barat, dan mungkin di beberapa provinsi lain ya. Teman-teman boleh komen juga di provinsi atau desa mana saja, desa-desa mana saja yang menjalani pemerintahannya dengan bersih, transparan seperti itu. Boleh teman-teman komen juga di bawah biar kita sama-sama tahu gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Inilah barusan kita membaca berita tadi ya, membahas sebuah berita berita korupsi dana desa. Ini juga, penting juga kita angkat karena ini jarang juga dibahas ya. Orang sekarang fokusnya kemarin hanya di pusat gitu. Padahal di dari terendah pun banyak praktek-praktek korupsi ya yang juga harus kita sampaikan atau kita edukasi juga ke masyarakat. Baik, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.